Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah manajemen perubahan dengan dosen pengampu Dr. Ratna Purwani Setyaningrum. Kami akan menjelaskan tentang teori-teori manajemen perubahan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Fazir Afendika, kemudian ada Nerisa Arfiana Nugraha, kemudian ada Salsabila Anissa Putri, dan yang terakhir ada Restia Ningsih. Nah, untuk materi yang akan kita bawakan kali ini akan mencakup pembahasan tentang mazhab perubahan dan teori model perubahan, kemudian ada pentingnya manusia dalam organisasi, dan yang terakhir ada perubahan lingkungan dalam organisasi. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Nerisa. Mazhab perubahan. Mazhab perubahan adalah jalan atau cara peralihan dari waktu ke waktu. Ada 4 mazhab manajemen perubahan. Yang pertama, tradisional, manajemen yang pada mulanya berkembang secara alamiah yang berorientasi fisik. Yang kedua, klasik, timbul dari kebutuhan atau pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks, misalnya sebuah pabrik. Yang ketiga, hubungan manusiawi, teori yang menggambarkan cara-cara bagaimana manajer berhubungan dengan bawahannya. Yang keempat, modern, adalah perluasan dari manajemen ilmiah, banyak menggunakan ilmu matematika dan fisika untuk memecahkan masalah operasional. Teori dan model perubahan. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Slide ini menjelaskan tentang teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, ada evolusi. Teori ini berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Kedua, ada konflik. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Ketiga, ada fungsionalis. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, ada siklis. Teori ini melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun, karena dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Slide selanjutnya ada model perubahan. Yang pertama ada Lewin, model yang menekankan kekuatan penekanan. Yang kedua ada Burnes, model perubahan organisasional berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. Yang ketiga, Tyagi, perubahan tidak hanya menyangkut perilaku SDM. Keempat, Kreitner dan Kiniki, kerangka kerja perubahan organisasional. Di sini juga Lewin dibagi dalam 3 tahap, yaitu pencarian, changing, dan pembekuan kembali. Tyagi, adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal, dan mendefinisikan masalah. Yang A, proses penyelesaian masalah. B, mengimplementasikan perubahan. Yang C, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Oke, di slide selanjutnya ada Burnes, Kreitner, dan Kiniki. Nah, menurut Burnes, ada 3 macam model perubahan organisasional. Yang pertama, the incremental model of change. Yang kedua, the purchased equilibrium model. Dan yang ketiga, the continuous transformation model. Sedangkan menurut Kreitner dan Kiniki, terdiri dari 3 komponen, yaitu input, target element of change, dan output. Nah, di slide selanjutnya ada pentingnya manusia dalam organisasi. Secara alamiah, keberadaan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat manusia, melakukan peranan berbeda-beda, demikian juga karakteristik yang berbeda-beda. Nah, faktor individu manusia tidak hanya terbatas pada hasil kerja pemikiran, tetapi juga memiliki rasa atau perasaan, roh atau jiwa, maupun jasa organisasi merupakan bagian yang sangat penting
untuk menentukan panjang atau pendeknya umur suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada perubahan lingkungan dalam organisasi. Perubahan-perubahan dalam lingkungan organisasi dapat berwujud perkembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan kualitas dan sikap anggota. Semakin penting tanggung jawab sosial organisasi dan sebagainya. Baik, terima kasih karena telah memperhatikan dan terima kasih karena telah memberikan waktu bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Dr. Ratna, I love you Depresik. Look at the star.